Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mbak Cynthia. Terima kasih telah menyempatkan waktu. Seharusnya teman-teman semua malam hari ini libur, tetapi karena kemarin kita tidak bisa ketemu ya. Kita tidak bisa ketemu. Akhirnya alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar bersama dalam pertumbuhan ekonomi ya. Tetapi sebelum kita mulai belajar malam hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita baik sekarang maupun yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wah, ini alhamdulillah ya, Mbak Cynthia sama Mbak Mary semangatnya luar biasa ya. Oke, gimana kabarnya Mbak Mary? Sudah baikan belum? Oke ya. Semoga cepat sembuh ya Mbak Mary. Oke, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan minggu kemarin berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi kemarin ada 3 ahli ya yang mengemukakan teorinya pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah Friedrich List ya, Yang kedua Karl Busser. Yang ketiga W.W. Rostow. Nah, ini W.W. Rostow saya akan mengulangi karena kemarin terpotong karena waktunya sudah habis. Nah, maka dari itu saya akan mengulangi kembali. Teman-teman menyimak. W.W. Rostow mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dibedakan 5 tahap ya. Yang pertama adalah masyarakat tradisional. Nah, di sini ya, intinya cara produksi masih primitif. Nah, maka dari itu dikatakan sebagai masyarakat tradisional. Karena apa? Karena cara produksinya masih primitif. Maksudnya masih primitif berarti belum menggunakan alat-alat yang modern. Ya, alhamdulillah Mbak Mary ya. Jangan lupa nanti ke depannya berarti Mbak Mary harus memanage waktu, bagaimana bekerja, belajar, dan istirahat itu ya. Nah, ini alhamdulillah Mas Anto bisa masuk. Oke, kita lanjutkan kembali. Masyarakat tradisional itu cara produksinya masih primitif. Kenapa dikatakan primitif? Karena di sini belum menggunakan teknologi ya, semuanya masih tradisional. Apalagi di sini cirinya masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional. Nah, pada masyarakat tradisional itu kan dulu masih percaya animisme sama dinamisme ya, suatu kepercayaan yang ini mengemukakan bahwa benda-benda itu mempunyai kekuatan gaib. Nah, karena di sini mempunyai nilai-nilai yang kurang rasional. Itu pada zaman dahulu masyarakat masih tradisional, belum tersentuh oleh teknologi. Semuanya masih dilakukan secara manual, tradisional, belum ada bantuan teknologi seperti sekarang ini. Kemudian kebiasaan masih turun-temurun. Nah, ini kebiasaan masih turun-temurun, tapi kalau adat istiadat ya, adat istiadat yang sampai sekarang suatu desa masih melakukan itu ya warisan dari dulu ya, nenek moyang. Itu kebiasaan yang masih turun-temurun sampai sekarang ya, masih ada beberapa daerah yang memang masih menjunjung tinggi adat istiadat yang telah ditinggalkan nenek moyang pada zaman dahulu ya. Seperti teman-teman pernah mendengar kata subak ya,
mendengar kata subak itu adalah sistem ya, sistem irigasi yang dilaksanakan di daerah mana teman-teman masih ingat? Subak. Coba Mas Anto keluar dulu, nanti masuk lagi, siapa tahu ada gangguan sinyal dari tempatnya Mas Anto. Ini selamat malam Mbak Susi. Ayo Mas Anto silakan keluar dulu, nanti masuk lagi, siapa tahu ada gangguan dari tempatnya Mas Anto. Oke teman-teman yang di sini, ini saya jelaskan kebiasaan yang turun-temurun yang sampai sekarang masih dilestarikan, itu ada istilahnya subak. Iya, terima kasih Mbak Mary, Mbak Cynthia. Iya, di Bali ya. Itu ya sampai sekarang sistem irigasi yang dilaksanakan di Bali ya sampai sekarang bermanfaat. Karena apa? Sistem irigasinya berundak-undak dan itu sangat bermanfaat bagi pertanian apalagi di Bali. Ya itu subak. Itu warisan dari zaman dahulu hingga sekarang yang masyarakat Bali masih melestarikan. Dan kenapa sih ya? Ibaratnya kan Bali itu lebih terkenal dari Indonesia ya. Kata Bali itu lebih terkenal Indonesia. Kalau kita mengamati kebiasaan orang-orang Bali, mereka semuanya menjunjung tinggi ya, masih menjunjung tinggi adat istiadat, kebiasaan yang nenek moyang mereka turunkan sampai sekarang. Meskipun berbagai macam teknologi masuk ke dalam negara kita, tetapi yang namanya Bali itu semua masyarakatnya sangat luar biasa, masih menjunjung tinggi adat istiadat, kebiasaan yang memang mereka wariskan ke anak cucu mereka sampai sekarang. Itu kan budayanya ya, kemudian kebiasaannya sampai sekarang masih dilestarikan. Makanya wisatawan mancanegara tujuan utamanya adalah Bali, karena memang Bali itu menawarkan berbagai macam keindahan yang masih alami ya. Itu yang bisa kita pelajari ya, yang kita bisa pelajari kenapa sih di Bali itu sampai sekarang wisatawannya masih luar biasa peminatnya. Nah, itu salah satu yang kita amati adalah masyarakat Bali masih menjunjung tinggi kebiasaan adat istiadat yang memang diturunkan dari nenek moyang pada zaman dahulu. Iya, warisan budaya Mbak Mary sampai sekarang diwariskan sampai anak cucunya ya, anak cucu mereka. Nah, itulah di sini masyarakat tradisional, ciri-cirinya yang pertama adalah cara produksinya masih primitif, berarti belum tersentuh oleh teknologi. Kemudian di sini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional karena tradisional ya, masih ya tadi berpikirnya masih primitif. Kemudian kebiasaan, menjunjung tinggi kebiasaan yang turun-temurun. Nah, kalau kebiasaan yang turun-temurun tidak semuanya harus dihilangkan ya, tetapi kita sebagai generasi harus bisa melestarikan adat istiadat, kebiasaan yang baik ya, yang baik yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, kemudian di sini tingkat produktivitas pekerjanya masih rendah. Ya iya, karena apa? Karena belum tersentuh teknologi, belum tersentuh pendidikan. Yaitu sistem irigasi. Kalau Mbak Cynthia mengamati pertanian di Bali itu kan sistemnya berundak-undak seperti tangga. Ya, dari dataran tinggi ke rendah itu kan sistemnya seperti tangga. Nah, itu dari tinggi ke rendah sistem irigasinya itu bagus. Dari yang dari atas ke bawah, yang bawah tetap sistem irigasinya tetap bagus. Jadi ya hasil pertaniannya juga
bagus. Nah, itu. Ya, Waalaikumsalam Bunda Farid ya. Alhamdulillah antusiasnya teman-teman masih banyak meskipun malam hari ini seharusnya teman-teman semua libur, tetapi saking apa ya? Saking cintanya ya dengan pelajaran ekonomi sampai teman-teman rela ya melepaskan masa libur teman-teman demi belajar bersama. Oke, itu yang namanya perjuangan ya. Kita lanjutkan lagi di sini tingkat produktivitas pekerjanya masih rendah. Kenapa dikatakan rendah? Saya ulangi lagi karena tadi ya belum tersentuh teknologi. Nah, masih manual. Kemudian yang kedua adalah belum tersentuh pendidikan. Nah, masih tradisional semuanya sehingga tingkat produktivitas pekerjanya masih rendah. Oke, yang kedua di sini proses pertumbuhan ekonomi yang kedua adalah tahap prasyarat untuk tinggal landas. Di sini cirinya adalah masa transisi di mana masyarakat mulai mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Nah, berarti di sini sudah mulai berkembang masyarakatnya. Ya, di sini tadi belum tersentuh teknologi, belum tersentuh pendidikan. Nah, di sini mulai prasyarat untuk tinggal landas, pendidikan mulai berkembang, kemudian teknologi, perkembangan teknologi atau pengetahuan akan teknologi sudah mulai berkembang sehingga mereka ada kepercayaan ya, ada kepercayaan untuk secara mandiri bisa menghasilkan suatu barang. Nah, di sini berarti proses pertumbuhan ekonomi itu terdapat di dalam suatu negara. Nah, kemudian yang kedua ini prasyarat untuk tinggal landas, berarti masyarakatnya di sini sudah mulai berkembang ya, sudah mulai berkembang dan mereka yakin dengan pengetahuan yang dia miliki ya, dengan perkembangan pengetahuan yang dia miliki, mereka mulai mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Karena apa? Karena dia merasa yakin akan punya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan suatu barang. Kemarin kan indikatornya pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari GDP atau GNP, yaitu hasil suatu barang maupun jasa yang dihasilkan warga negara ya, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing. Nah, itu dihasilkan dari GNP maupun GDP. Nah, di sini berarti masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri untuk membuat suatu barang atas kekuatan sendiri. Nah, itu ya. Itu tahap prasyarat untuk tinggal landas. Kalau Indonesia di sini sudah melalui ini prasyarat untuk tinggal landas. Indonesia sudah melalui ini. Nah, coba kita lihat di tahap yang ketiga, apakah negara kita sudah melalui tahap yang ketiga, tahap tinggal landas. Kalau tadi prasyarat, sekarang tahap tinggal landas. Di sini terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Kemudian sebagai akibat dari perubahan tersebut, secara teratur akan tercipta inovasi dan peningkatan investasi. Nah, di sini tahap tinggal landas itu ada perkembangan dalam inovasi ya, ada perkembangan dalam penemuan baru ya, penemuan akan teknologi. Kemudian dengan bantuan teknologi tadi bisa menghasilkan suatu barang dan jasa yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sehingga terbuka pasar-pasar baru. Sehingga dari hasil barang maupun jasa yang dihasilkan tadi,
kemudian dipromosikan, dipasarkan ke tempat-tempat atau negara-negara yang membutuhkan. Nah, kemudian dengan adanya inovasi-inovasi tadi ya, dengan adanya penemuan-penemuan baru, sehingga di sini terciptalah yang namanya investasi, peningkatan investasi. Investasi itu penanaman modal. Kalau penemuan-penemuan baru kemudian diikuti oleh investasi, diikuti oleh penanaman modal ya, penemuan baru tadi ditingkatkan dengan penambahan modal untuk disempurnakan. Nah, di sini nanti perkembangan akan hasil dari produk, barang dan jasa yang dihasilkan semakin berkembang. Karena apa? Karena adanya penemuan baru, kemudian dilengkapi investasi ya, penanaman modal, dimodali untuk mengembangkan sesuatu, sehingga di sini perkembangan akan barang dan jasa yang dihasilkan semakin berkembang, sehingga nanti diharapkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut akan berkembang. Itu ya teman-teman, maksudnya di sini tahap tinggal landas itu adanya inovasi ya, adanya inovasi, penemuan-penemuan baru, kemudian ditambahkan modal ya, ditambahkan investasi, modal ditanamkan di situ, sehingga inovasi penemuan-penemuan baru tadi berkembang secara sempurna akibat tambahan modal. Sehingga dengan adanya inovasi kemudian ditambah investasi, diharapkan hasil dari barang dan jasa yang dihasilkan semakin berkembang. Itu ya. Oke, sampai sini yang tahap ketiga teman-teman paham? Paham ya? Berarti di sini negara Indonesia sudah melalui ini ya, tahap tinggal landas. Kemudian yang keempat, apakah negara kita sudah masuk ke sini tahap menuju kedewasaan? Coba kita amati lagi. Yaitu tahap menuju kedewasaan, itu masa di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern. Nah, ini teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Kemudian yang keempat, kemudian ciri yang kedua, struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Peranan sektor industri semakin penting dan sektor pertanian menurun. Nah, berarti negara kita itu sedang menuju ke sini, sedang menuju ke dewasaan. Karena apa? Karena di sini secara efektif sudah menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Nah, intinya suatu negara yang sudah menuju ke tahap kedewasaan berarti setiap hampir kegiatan produksinya semuanya menggunakan bantuan teknologi. Wah, teknologi modern untuk membantu menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang banyak dan berkualitas. Kemudian peranan sektor industri semakin penting. Kemudian sektor pertanian semakin menurun. Nah, ini. Di sini negara kita sedang mengalami hal ini. Ya, karena apa? Karena bantuan teknologi semakin modern. Kemudian perkembangan kualitas tenaga kerja kita semakin bertambah. Sehingga nanti dampaknya apa? Dampaknya sektor industri semakin berkembang dan sektor pertanian menurun. Kita amati saja ya teman-teman, dalam lingkungan sekitar kita, kalau misalnya teman-teman pulang ke kampung halaman, itu kan anak-anak muda sekarang sudah menurun ya, sudah menurun minatnya terhadap pertanian. Nah, apakah teman-teman mengalami hal yang sama? Ya, apakah teman-teman mengalami hal yang sama? Ya kan? Karena apa di sini? Wah, ini tahap menuju kedewasaan.
peranan sektor pertanian semakin menurun. Karena apa? Karena generasi muda kita semakin lama minatnya terhadap pertanian itu semakin menurun. Karena apa? Karena yang pertama pasti pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi. Yang kedua, tawaran berbagai industri ya, industri yang berkembang di suatu daerah itu sangat banyak. Ya, pernah saya cerita ya, kalau di Jepara sekarang industrinya sudah berkembang sangat luar biasa. Kemarin sudah saya pernah cerita ada industri tas, kemudian ini konveksi, kemudian ada pabrik sepatu juga. Nah, itu kan sudah menandakan bahwa perkembangan industri di dalam daerah-daerah itu sudah berkembang. Nah, nanti akibatnya sektor pertanian menurun. Nah, apalagi ini Mbak Alma, ini tambahan ilmu, ini tambahan informasi. Di buku tidak ada, makanya di sini saya tambahkan materi yang di buku tidak ada. Jadi teman-teman ini menyimak apa yang saya jelaskan di sini, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut W.W. Rosto ya Mbak Alma, jangan bingung. Ini saya tambahkan informasi karena di sini ya merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh negara kita. Makanya saya tambahkan di sini. Oke, saya ulangi kembali ya, teman-teman. Tahap menuju kedewasaan itu di mana yang pertama tadi hampir semua kegiatan produksinya itu dibantu oleh teknologi. Nah, ini Mbak Cynthia, kalau ukiran ya sebenarnya industri, cuman sekarang karena ukiran itu kan bahan bakunya pohon ya, bahan bakunya adalah kayu. Nah, kalau kita sekarang mengamati perkembangan terutama mebel, karena bahan bakunya kayu itu sudah mulai menurun. Karena apa? Yang namanya pohon itu kan tumbuhnya tidak hanya 1-2 tahun tetapi berpuluh-puluh tahun, sehingga perkembangan ukiran di daerah Jepara sudah mulai menurun. Sekarang hampir digantikan dengan perkembangan industri ini Mbak Cynthia. Kalau Mbak Cynthia pengen tahu perkembangan di daerah Jepara, perkembangan ukiran sudah mulai berkurang. Karena apa? Karena tadi bahan bakunya kayu. Kayu hampir semuanya sudah ditebang ya, yang karena dulu itu kan terkenal ya Jepara sebagai kota ukir, karena memang kayu-kayu yang tersedia di daerah Jepara masih banyak. Tetapi sekarang kayu ataupun pohon sudah mulai berkurang, sehingga bahan baku untuk ukiran itu sudah mulai menurun. Sehingga di sini di daerah Jepara yang mengalami perkembangan adalah industri ya, itu industrinya sangat luar biasa di daerah Jepara. Karena mungkin yang pertama ya, di faktor yang pertama di daerah Jepara kenapa dipilih yang pertama adalah SDM-nya ya. SDM-nya masih tergolong secara ini Mbak Cynthia, UMR-nya itu masih rendah, sekitar 1.650.000 itu per bulan. Ya Mbak Mary, industri tekstil itu konveksi daerah Mayong. Kalau Mbak Mary pengen tahu, itu industri tekstil konveksi besar, sangat besar, membutuhkan tenaga kerja yang sangat luar biasa banyaknya, itu di Mayong. Konveksi ya industri tekstil, kemudian ada industri sepatu juga ada, industri tas, wah berbagai macam industri yang ada di daerah Jepara ya. Ya karena faktor yang pertama, UMR-nya daerah Jepara masih rendah, kemudian tenaga kerjanya juga masih rendah ya, ibaratnya kualitasnya masih tingkatan rendah, karena yang dibutuhkan kan minimal SMA. Nah kalau di daerah Jepara lulusan SMA banyak sekali, sehingga itu potensi yang sangat besar bagi industri untuk merekrut
anak-anak yang lulusan dari SMA untuk bekerja. Ya, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga. Kalau dampak positifnya, industri-industri tersebut memberikan kesempatan terutama bagi anak-anak yang lulus SMA untuk bekerja. Nah, berarti kalau kita belajar kemarin di ketenaga kerjaan, dengan adanya investasi baru, dengan adanya industri baru, maka bisa mengurangi pengangguran. Nah, itu dampak positifnya. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha kecil seperti warung makan kemudian tempat parkiran, itu memberikan kesempatan bagi warga sekitar untuk meningkatkan pendapatannya. Itu dampak positif bagi terciptanya industri-industri baru. Tetapi dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah minat pemuda minat pemuda terhadap sektor pertanian sudah mulai menurun. Nah, itu dampak negatifnya. Karena apa? Semua anak-anak muda larinya ke industri. Karena memang industri dia menawarkan upah dia menawarkan upah yang lebih tinggi dengan bekerjanya tidak terlalu keras kalau di sektor pertanian kan dari pagi sampai sore tersengat sinar matahari. Itu mungkin salah satu faktor yang menjadikan anak-anak muda turun minatnya terhadap sektor pertanian. Nah, itu berarti teman-teman, berarti negara kita sedang di sini menuju kedewasaan. Tuh, sampai sini teman-teman paham ya? Kita lanjut kembali ke tahap yang nomor 5. Ini tahap yang nomor 5 itu tahap yang sudah tinggi. Nah, ini tahap konsumsi yang tinggi. Ini tahap yang kelima yang dikemukakan oleh W.W. Rostow. Pada tahap ini ada tujuan suatu masyarakat atau negara. Yang pertama adalah memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri. Nah, di sini karena suatu negara tadi sudah melewati dari masyarakat tradisional, kemudian naik ke prasyarat tinggal landas, kemudian dia berkembang lagi ke tinggal landas, keempat tadi menuju kedewasaan. Suatu negara yang sudah melalui tahap-tahap tersebut, akhirnya kalau negara tersebut didukung tadi teknologi modern, didukung dengan kualitas tenaga kerja, didukung oleh akumulasi modal atau tadi investasi, maka tahap yang kelima adalah tahap konsumsi tinggi. Di sini suatu negara memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri. Berarti suatu negara yang sudah masuk ke tahap konsumsi tinggi di sini memperbesar kekuasaannya ke luar negeri, ke luar negara. Dia bisa menghasilkan suatu barang ataupun jasa itu tidak hanya di dalam negeri, tetapi sudah dikirimkan ke berbagai negara yang lain. Di sini memperbesar kekuasaan. Berarti suatu negara tadi mempunyai pasar-pasar baru di negara lain. Nah, dan pengaruhnya ke luar negeri. Iya, Mbak Cynthia, ini ekspor bisa dikatakan ekspor. Memperbesar kekuasaan dan pengaruhnya ke luar negeri, mendapatkan
pasar-pasar baru untuk memperkenalkan produknya. Apalagi negara tadi didukung oleh teknologi dan kualitas SDM yang tinggi. Sehingga produk-produk yang dihasilkan itu dalam jumlah yang banyak, kemudian berkualitas, sehingga bisa mempengaruhi ke negara lain, ya, bisa berpengaruh terhadap negara lain. Oke, itu ciri yang pertama, tahap konsumsi yang tinggi. Kemudian yang kedua, menciptakan negara kesejahteraan. Nah, di sini negara kita belum tercipta, ya, belum bisa terwujud negara kesejahteraan. Dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata. Nah, ini kenapa negara kita belum mencapai tahap konsumsi tinggi? Karena apa? Karena yang kedua di sini menciptakan negara kesejahteraan bagi negara kita belum, ya, belum sampai ke sini. Belum bisa menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata. Nah, dengan buktinya apa? Misalnya kita melihat kalau mengamati di daerah-daerah besar, ya, gedung-gedung tingkat tinggi, gedung-gedung pencakar langit, tetapi di lain sisi kita melihat di daerah kumuh banyak orang yang hidup di bawah jembatan. Nah, itu kan masih ada kesenjangan, ya, masih ada kesenjangan pendapatan antara orang kaya dengan orang miskin. Pejabat-pejabat tinggi yang gajinya berpuluh-puluh juta, kemudian di satu sisi masyarakat miskin ada, ya, yang setiap harinya tidak bisa makan karena sulitnya mencari pekerjaan. Nah, itu kan berarti di negara kita masih terdapat kesenjangan pendapatan antara orang kaya dengan orang miskin, sehingga negara kita belum mencapai tahap konsumsi tinggi. Dengan indikator apa ini? Yang kedua, belum bisa menciptakan negara kesejahteraan dengan cara menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata. Nah, ini ya Mas Anto, ya, ini entah sampai kapan bisa berakhir, kita tidak tahu, ya. Hanya kita hanya berusaha bagi generasi kita ke depannya nanti, membekali mereka dengan karakter-karakter yang bagus, dengan karakter-karakter yang mulia. Nah, itu, ya, kita mulailah Mbak Sintia, kita mulai dari kita sendiri. Nanti kita kan, ya, punya generasi penerus. Nah, punya generasi penerus yang nantinya kita bekali mereka dengan karakter yang baik, dengan karakter yang bagus. Nah, dengan harapan kedepannya nanti suatu saat generasi kita bisa memutus mata rantai KKN tadi, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Iya Mbak Sintia, ya, namanya kita kan berharap, ya, ada harapan. Ya, ndak tahu sampai kapan terwujud, tapi kan paling tidak kita ada usaha. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Ciri yang ketiga, tahap konsumsi yang tinggi itu meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok. Sandang, pangan, dan papan meliputi pula barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah. Karena tadi ciri yang kedua adalah pembagian pendapatan yang merata, sehingga masyarakatnya di sini bisa memenuhi kebutuhan pokoknya lebih, ya. Malah di sini dikatakan lebih, bisa melebihi kebutuhan pokoknya, sehingga mereka atau masyarakat yang negaranya sudah memasuki tahap konsumsi tinggi, di sini konsumsinya adalah barang-barang mewah.
Nah, itu teman-teman. Karena tadi di nomor 2 itu pembagian pendapatan sudah merata, sehingga kebutuhan akan barang pokok, kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi, sudah lebih dari cukup, sehingga masyarakat di suatu negara yang sudah memasuki tahap konsumsi tinggi, itu kebutuhan yang mereka harus penuhi adalah barang-barang mewah. Nah, itu teman-teman, bagi suatu negara yang sudah memasuki tahap konsumsi yang tinggi, masyarakatnya itu tidak hanya memenuhi kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi lebih dari cukup, sehingga masyarakatnya memenuhi barang-barang mewah. Iya bener Mbak Cynthia, kebutuhan tersier, kebutuhan primer, sekunder ini sudah terpenuhi lebih ya. Tahapnya sudah meningkat. Kebutuhan tersier itu tujuan mereka setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan tersiernya. Ya Bunda Farid, betul sekali ya. Suatu negara Brunei ya, negara Brunei itu kan memang negara kecil ya, negara kecil yang kalau kita bandingkan dengan Pulau Kalimantan ya lebih besar dari Pulau Kalimantan. Karena apa? Karena dengan negara kecil, kemudian SDM-nya tidak terlalu banyak seperti negara kita. Kemudian faktor selanjutnya adalah SDM-nya sangat luar biasa. Sehingga negara Brunei, pernah ya teman-teman ya mendengar istilah kalau negara Brunei itu dikatakan sebagai petrodolar. Pernah teman-teman mendengar negara Brunei itu dikatakan sebagai petrodolar, sehingga mengindikasikan negara tersebut itu kekayaannya sangat luar biasa, sehingga kesejahteraan masyarakatnya, karena memang masyarakatnya itu sedikit, ditambah kualitas SDM-nya yang tinggi, jadi tingkat kekayaan negara Brunei itu sangat luar biasa kayanya. Nah, benar Mbak Cynthia, ini sudah memasuki tahap konsumsi yang tinggi karena tingkat kesejahteraan masyarakatnya, negaranya sudah mencapai tahap konsumsi yang tinggi. Ya, betul-betul Mbak Cynthia. Mbak Bunda Farid tadi Brunei. Ya, negaranya kecil, penduduknya tidak terlalu banyak, didukung oleh kemampuan teknologi, didukung oleh kualitas SDM yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau negara kita ya baru di tahap kedewasaan. Karena tadi tahap kedewasaan baru menitik beratkan pada perkembangan industri ya, baru menitik beratkan pada perkembangan industri, sehingga untuk mencapai tahap konsumsi yang tinggi menunggu nanti kualitas SDM-nya tinggi, kemudian ditopang atau didukung oleh perkembangan teknologi. Ya, kita tidak tahu ya tahun kapan kita bisa mencapai tahap konsumsi yang tinggi. Oke, sampai sini teman-teman paham ya yang diungkapkan oleh W.W. Rosto tadi. Perkembangan atau proses pertumbuhan ekonomi ada 5 tahap tadi. Paham ya teman-teman ya, bisa membedakan dari tahap pertama sampai tahap kelima. Oke, kalau paham, di sini juga kalau kemarin Frederick Lewis, Karlsruhe sama W.W. Rosto itu mengemukakan pertumbuhan ekonomi dilihat dari segi proses.
dilihat dari segi tahapan. Kalau sekarang teori klasik itu kita belajar pertumbuhan ekonomi dari sumber dayanya ya. Nanti kita pelajari satu persatu. Ada 2 ahli. Yang pertama adalah Adam Smith, yang kedua David Ricardo. Kita belajar dulu ke teori klasik yang diungkapkan oleh Adam Smith. Nah, di sini teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith. Yang pertama, pertumbuhan output total. Menurut Adam Smith, unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada 3. Yang pertama, SDA, SDM, dan modal. Teman-teman masih ingat ketiga ini dikatakan sebagai apa? Teman-teman masih ingat kita belajar di semester 1 kelas 1? Ada SDA, ada SDM, ada modal, kemudian ditambah lagi kewirausahaan. Iya, Mas Anto masih ingat, betul. Faktor-faktor produksi. Nah, di sini karena pertumbuhan ekonomi indikatornya adalah GDP atau hasil dari barang maupun jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu. Ya, faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam yang tersedia. Apabila suatu negara mempunyai sumber daya alam yang melimpah, itu merupakan bahan baku ya atau sebagai modal awal bahan baku untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Nah, apabila suatu negara itu memiliki SDM yang tinggi, maka bisa meningkatkan jumlah produk atau barang dan jasa yang dihasilkan. Apalagi didukung tadi kualitas yang tinggi ditambah jumlah penduduknya yang banyak. Nah, kalau Indonesia sudah punya dua-duanya ini ya, sumber daya alam yang melimpah iya, yang kedua sumber daya manusia yang banyak. Tetapi sayangnya Indonesia belum memiliki SDM yang tinggi, sehingga dalam menghasilkan output atau dalam menghasilkan barang dan jasa belum secara optimal dihasilkan. Kemudian yang ketiga, akumulasi modal yang dimiliki. Nah, kita tahu yang namanya modal itu tidak selamanya berupa uang, tetapi modal itu bisa berupa barang. Nah, sehingga di sini modal itu meliputi 2 hal, baik uang maupun barang. Barang maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah mesin-mesin teknologi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Sehingga modal di sini antara uang dengan barang tadi harus kedua-duanya bekerja sama. Sehingga dengan adanya uang yang banyak, kemudian didukung oleh alat-alat produksi yang modern, maka nanti bisa menghasilkan barang ataupun jasa dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, sehingga di sini menurut Adam Smith yang mempengaruhi pertumbuhan output itu maksudnya sudah dalam bentuk barang jadi. Sehingga di sini pertumbuhan output atau barang-barang yang sudah jadi itu dipengaruhi 3. Yang pertama SDA, SDM, dan modal. Di sini belum tersedianya pengusaha. Adam Smith belum memasukkan kewirausahaan ya, jiwa kewirausahaan atau pengusaha. Adam Smith mengemukakan untuk mempengaruhi pertumbuhan output itu hanya 3, SDA, SDM, dan modal. Oke, itu pendapatnya Adam Smith. Kemudian kita lanjutkan lagi ke pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith. Nah, kalau menurut Adam Smith pertumbuhan penduduk itu yang mana? Nah, kita simak. Yang pertama adalah jumlah penduduk akan meningkat jika
tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten. Apa itu subsisten? Yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Nah, berarti gini teman-teman, menurut Adam Smith, beliau itu mengemukakan jumlah penduduk akan meningkat, ya, jumlah penduduk akan meningkat itu dipengaruhi oleh upah yang berlaku itu lebih tinggi. Misalkan kehidupan kita, makanya ada UMR ya teman-teman. UMR misalnya saya contohkan di daerah Jepara itu 1.650.000. Itu kan rata-rata pengeluaran kita selama 1 bulan itu diperkirakan 1.650.000. Sehingga suatu daerah, di sini saya contohkan tadi Kabupaten Jepara, itu memperkirakan masyarakatnya setiap bulan itu menghabiskan 1.650.000. Sehingga itu dikatakan sebagai tingkat upah subsisten, yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Nah, apabila Kabupaten Jepara ini meningkatkan upah tenaga kerja misalnya menjadi 2.500.000, menurut Pak Adam Smith tadi itu bisa mempengaruhi jumlah penduduk. Nah, itu teman-teman ya. Menurut pemikirannya Pak Adam Smith, itu jika tingkat upah yang ditentukan oleh suatu negara atau tingkat upah yang ditentukan oleh suatu daerah itu tinggi melebihi tingkat upah minimum atau kebutuhan minimum yang dikeluarkan oleh masyarakat, itu bisa mempengaruhi jumlah penduduk. Nah, menurut teman-teman bagaimana coba? Teman-teman paham enggak? Paham ya? Misalkan tadi saya ilustrasikan. Wah, Mas Anto berarti setuju ya. Kalau suatu daerah itu tingkat upahnya melebihi kebutuhan, misalnya tadi yang semula 1.650.000, kemudian daerah kabupaten itu meningkatkan tingkat upahnya menjadi 2.500.000, itu bisa mempengaruhi masyarakat untuk meningkatkan jumlah penduduknya. Dengan cara apa? Ini ada kaitannya teman-teman yang nomor 2. Di sini jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang akan kawin pada umur usia muda. Nah, tingkat kematian menurun dan jumlah kelahiran meningkat. Apakah teman-teman juga berpikir hal yang sama menurut Bapak Adam Smith? Karena Bapak Adam Smith ini mengemukakan ya, tadi jika tingkat upah itu meningkat melebihi kebutuhan, itu bisa mempengaruhi anak-anak muda kawin pada usia muda. Karena apa? Tergiur oleh tingkat upah yang ditawarkan. Wah, berarti teman-teman banyak yang setuju ya. Berarti gini, kalau tingkat upah yang ditawarkan itu meningkat, nah berarti banyak anak-anak usia muda yang menikah. Ya, berarti ada ketertarikan tersendiri ya. Bisa menarik usia-usia muda untuk menikah. Iya, Bunda Faris betul ya. Merasa mampu memberikan nafkah karena tadi ada ketertarikan upah yang nanti didapatkan itu lebih tinggi ya, lebih tinggi, sehingga bisa menarik usia muda untuk menikah lebih awal. Kalau sekarang bagaimana teman-teman? Kalau ini tingkat upahnya tinggi bisa menarik orang-orang untuk menikah usia muda. Kalau sekarang gimana? Menurut teman-teman perkembangannya gimana sekarang? Menurut teman-teman dengan pendapat Pak Adam Smith, apakah sampai sekarang berlaku? Menurut teman-teman bagaimana? Ya, ini ya masih ya
Kalau ini masih ada yang gimana ya teman-teman ya, perkembangan di lingkungan sekitar kita ya, ada yang mengamalkan ini ya, yang mengamalkan ini. Ada juga yang menurut sebagian masyarakat mencari nafkah dulu, hidup mapan dulu, baru menikah. Kalau ini kan gimana ya? Ada ketertarikan ya, ada ketertarikan tersendiri apabila nanti upahnya itu meningkat ya, upahnya itu meningkat, bisa menarik anak-anak muda untuk menikah di usia muda. Karena tadi menurut teman-teman ya, mereka beranggapan akan lebih mampu untuk menghidupi keluarganya. Ya, itu memang ada beberapa orang yang berpikiran demikian, tetapi ada masyarakat juga yang berpikir hidup mapan dulu ya, memiliki tingkat penghasilan yang tinggi, hidup mapan dulu baru menikah. Itu ya, itu kan pendapat masyarakat itu berbeda-beda, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, itu ya. Nah, ini menurut Pak Adam Smith seperti itu. Kalau tingkat upahnya itu tinggi, bisa menarik anak-anak muda untuk kawin usia muda, sehingga di sini jumlah kelahiran akan meningkat. Jelas ya, karena apa Kak? Orang menikah itu kan salah satu tujuannya untuk memperoleh keturunan, sehingga di sini jumlah kelahiran akan meningkat. Kemudian sebaliknya, jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah, maka jumlah penduduk akan menurun karena tadi dia berpikir hidup semakin sulit, maka nikahnya ditunda dulu ya, menikahnya ditunda dulu, mencari pekerjaan dulu, memperoleh pendapatan terlebih dahulu, baru memikirkan menikah. Nah, itu teman-teman, menurut Bapak Adam Smith, pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi tingkat upah. Kalau teman-teman bagaimana? Kalau teman-teman melihat perkembangan sekarang ya, atau teman-teman sendirilah, pertumbuhan penduduk di negara kita itu dipengaruhi faktor apa coba teman-teman? Gimana teman-teman? Kita sharing aja, menurut teman-teman bagaimana? Pertumbuhan penduduk di negara kita itu dipengaruhi apa? Aduh. Kalau sekarang perkembangan zaman sekarang dengan pengetahuan masyarakat Indonesia yang semakin berkembang, mereka lebih mengutamakan anak yang sedikit tetapi berkualitas. Karena apa? Karena kita memikirkan kedepannya, masa depan anak-anak kita itu bagaimana. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh biaya pendidikan yang semakin mahal ya, Kemudian yang kedua, biaya hidup sehari-hari juga mengalami peningkatan. Iya Bunda Farid, kalau perkembangan sekarang, masyarakat sekarang lebih menekankan kualitas. Kalau zaman dahulu, masyarakat dulu itu kan anaknya banyak-banyak ya toh, lebih dari 5. Kalau sekarang kan ya 2, 3 itu sudah cukup. Karena tadi yang diungkapkan oleh Bunda Farid, sekarang memperhatikan kualitas bukan kuantitas. Kalau zaman dahulu itu kan perkembangan pendidikan, pengetahuan akan pentingnya pendidikan, masyarakat belum banyak yang menyadari. Tetapi kalau sekarang, seiring perkembangan
dunia pendidikan, pengetahuan yang semakin meningkat, didukung oleh perkembangan teknologi, sehingga pemikiran-pemikiran masyarakat sekarang lebih berkembang. Kalau dulu memperhatikan kuantitas ya, banyak anak banyak rezeki ya. Kalau pepatah Jawa dulu kan banyak anak banyak rezeki, tetapi kalau sekarang memperhatikan kualitas. Ya Mas Anto benar, banyak anak banyak rezeki itu dulu. Tetapi sekarang kita melihat kenyataan yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat kita dengan biaya pendidikan yang semakin mahal, biaya hidup juga semakin mahal, maka banyak masyarakat kita yang beranggapan sedikit tetapi berkualitas. Bener Mbak Mutiara, banyak anak banyak biaya. Iya, karena apa ya? Perkembangan tuntutan hidup semuanya mahal. Kalau dulu kan misalnya kita makan, memetik bahan makanan di lingkungan sekitar kita masih banyak. Tetapi sekarang tanah-tanah sudah dijadikan bangunan, kemudian dijadikan pabrik. Nah, semuanya kan lahan semakin sempit, sehingga untuk memenuhi kebutuhan semuanya membeli. Nah, itu program KB-nya sekarang berhasil Mas Anto. Sekarang kan 2, 3 sudah cukup. Kalau zaman dahulu kan 5 sampai 10 itu sudah hal yang biasa. Tetapi kalau sekarang misalnya 5 sampai 10 ya berat biayanya untuk menghidupi anak. Nah, maka dari itu sekarang perkembangannya sudah berbeda dari zaman dahulu. Oke, sampai sekarang teman-teman paham apa yang saya jelaskan? Di sini pertumbuhan penduduk, paham ya, ini dikemukakan oleh Bapak Adam Smith, mengemukakan beliau itu bahwa pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat upah. Kalau tingkat upahnya tinggi, maka bisa meningkatkan jumlah penduduk, karena tadi merasa dirinya sanggup untuk membiayai kehidupannya, sehingga bisa mempengaruhi jumlah penduduk. Tetapi kalau sekarang, perkembangan sekarang ya memperhatikan kualitas daripada kuantitas. Oke, itu menurut Bapak Adam Smith. Kita lanjutkan menurut Bapak David Ricardo. Nah, di sini teori Bapak David Ricardo. Kalau kita belajar ekonomi ya seperti ini ya teman-teman, kita bisa membandingkan kehidupan atau perkembangan perekonomian dari zaman dahulu hingga sekarang. Jadi teman-teman bisa belajar, oh ternyata masyarakat sekarang sudah mulai berkembang akan pengetahuan dan bagaimana cara masyarakat kita dalam memenuhi kebutuhan kita. Nah, sehingga teman-teman bisa belajar bagaimana memanage perekonomian masing-masing pribadi kita. Nah, itu ya, teman-teman. Oke, teori David Ricardo. Ciri-cirinya yang pertama adalah jumlah tanah terbatas. Karena apa? Jumlah tanah terbatas di sini berarti Bapak David Ricardo itu sudah memperhatikan jumlah penduduk yang banyak tadi, sehingga tanah tadi didirikan pabrik, kemudian rumah, kemudian perusahaan, sehingga di sini tanahnya terbatas, tidak hanya untuk berproduksi atau menghasilkan hasil pertanian, tetapi juga sudah didirikan ini ya pabrik, kemudian rumah, sehingga tanahnya menjadi terbatas. Tidak seperti dulu yang lahan-lahan pertanian itu masih luas. Hasil pertanian meningkat sampai dulu ada
zamannya Bapak Soeharto dikatakan negara Indonesia sebagai negara swasembada pangan. Nah, teman-teman pasti pernah belajar di SD ya, dulu ada sejarah ya, sejarah mengatakan bahwa negara Indonesia pada zaman dahulu pernah menjadi negara swasembada pangan. Maksudnya swasembada pangan, negara kita sanggup untuk memenuhi kebutuhan pangan kita tanpa adanya impor. Karena apa? Dulu kan negara kita dikenal sebagai negara agraris yang mampu menghasilkan hasil-hasil pertanian yang luar biasa. Kalau dulu kan beras, ya namanya beras, sampai bisa diekspor. Tetapi sekarang beras, wong negara kita dijuluki sebagai negara agraris, kenapa beras sampai impor? Nah, itu kan merupakan PR bagi negara kita. Kenapa kebutuhan beras sampai impor, padahal negara kita dikenal sebagai negara agraris. Nah, itu kan menjadi apa ya, teman-teman? Pemikiran tersendiri bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu. Teman-teman pernah toh mendengar bahwa negara kita zamannya Bapak Soeharto itu dikenal sebagai negara swasembada pangan, tetapi sekarang sudah tidak lagi karena terlalu banyaknya impor ya, terlalu banyak impor sehingga petani-petani kita yang seharusnya hasil pertanian bisa meningkat harganya karena ada produk-produk impor, produk-produk sendiri menurun harganya. Nah, itu ya teman-teman. Yang pertama tadi, jumlah tanah terbatas karena sudah didirikan pabrik, rumah, lahan-lahan pertanian sekarang sudah menyempit. Kemudian yang kedua, menurut Bapak David Ricardo adalah tenaga kerja meningkat atau menurun tergantung pada tingkat upah di atas atau di bawah tingkat upah minimal. Nah, berarti Bapak David Ricardo ini setuju dengan pendapatnya Adam Smith tadi yang mengemukakan bahwa penduduk meningkat atau menurun itu tergantung pada tingkat upah. Nah, berarti setuju dengan pendapatnya Bapak Adam Smith. Kemudian yang ketiga, akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh itu di atas tingkat keuntungan minimal. Maksudnya apa? Yang namanya untung, kalau kita usaha, kita memperoleh keuntungan, maka modal kita bertambah atau berkurang, teman-teman. Kalau kita menjalankan usaha, kemudian kita memperoleh keuntungan, keuntungan yang kita dapatkan itu menambah modal atau mengurangi modal? Iya, kan menambah. Nah, di sini menurut Bapak David Ricardo itu akumulasi modal itu terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh itu di atas tingkat keuntungan minimal. Berarti apabila keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha itu besar, akan menambah modal yang kita miliki. Nah, di sini sehingga bisa menarik melakukan investasi. Investasi kita tahu bahwa yang namanya investasi itu menanamkan modal. Kalau modal kita semakin banyak, maka keinginan untuk investasi kita semakin banyak. Nah, itu menurut Bapak David Ricardo. Modal ya, modal itu bisa terkumpul akibat keuntungan dari usaha yang kita jalankan. Kemudian kalau kita memiliki modal yang banyak, maka ada keinginan untuk investasi. Nah, itu teman-teman penting sekali untuk investasi. Siapa tahu teman-teman kan di sana memiliki pendapatan yang lebih, maka bisa dikirimkan ke keluarga kita untuk investasi. Misalnya investasi tanah, investasi sawah,
kemudian investasi dalam bentuk usaha. Nah, itu kan merupakan bisa menjadi tabungan teman-teman jika suatu saat nanti kembali ke tanah air. Iya, Bunda Farid, keinginan membeli barang. Nah, ini barang yang bisa dimanfaatkan dalam jangka yang panjang itu Bunda Farid. Kalau misalnya teman-teman di sana terkumpul modal, nah tadi ya modal terkumpul, kemudian dikirimkan ke keluarga kita yang ada di sini, kemudian diinvestasikan sawah, tanah tadi ya, nanti suatu saat pasti bermanfaat. Yang namanya sawah dan tanah tidak akan di kemudian hari itu harganya tidak akan menurun, itu tidak akan. Karena apa? Semua orang pasti membutuhkan yang namanya sawah maupun tanah. Sehingga harga sawah maupun tanah di kemudian hari itu pasti harganya meningkat. Tidak akan pernah rugi jika teman-teman investasi dalam hal tersebut. Nah, ini. Wah, ini Mbak Mutiara sudah ya. Ini jangan-jangan tabungannya Mbak Mutiara sudah banyak ini investasinya. Wah. Oke ya, itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu. Untuk meningkatkan tingkat perekonomian atau pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkat didukung oleh kemajuan teknologi. Kita tahu ya. Ya Mbak Mutiara, investasi seperti itu untuk hari tua. Kan kita tidak selamanya muda terus. Suatu saat kita akan merasakan tua. Nah, hitung-hitung nabung sekarang mumpung kita masih muda. Nah, itu. Kita kembali lagi yang ke D ya, kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu. Pertumbuhan ekonomi itu indikatornya tadi ya, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara pada periode tertentu. Nah, yang namanya teknologi itu kan bisa membuat barang dan jasa dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga dengan bantuan teknologi, barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak. Diharapkan nanti tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara juga meningkat. Kemudian yang kelima, sektor pertanian dominan. Nah, di sini Bapak David Ricardo masih memperhatikan pertanian. Karena bagaimanapun yang namanya pertanian itu seharusnya tidak bisa ditinggalkan. Karena apa teman-teman? Kan yang namanya manusia pasti butuh makan. Apalagi kalau di Indonesia, orang Indonesia itu kalau tidak makan nasi namanya belum makan. Nah, sehingga ini Bapak David Ricardo cocok sekali jika ditanamkan di negara kita. Ya, ini Mbak Mary betul. Principle of Political itu Bapak Adam Smith. Kalau tidak salah ini buku yang ditulis oleh Bapak Adam Smith. Nah, oke, kembali lagi ya. Iya, benar Mbak Cynthia. Sebagai sumber penghasil pangan. Nah, ini Bapak David Ricardo untuk yang sektor pertanian dominan ini sangat cocok diterapkan di negara kita ya. Di negara Indonesia. Karena bagaimanapun juga yang namanya hidup pasti membutuhkan bahan pangan. Ini sektor pertanian sampai kapanpun jangan sampai ditinggalkan. Oh, Bapak David ya. Oke, Mbak Mary, terima kasih. Ini pengetahuan ya. Pengetahuan bagi teman-teman semua dan termasuk saya. Seingat saya, Principle of Political itu Bapak Adam Smith. Tetapi ini Mbak Mary, Bapak David Ricardo ya. Oke. Oke, itu buat PR buat saya. Untuk minggu depan Bapak David Ricardo itu bukunya ini ya, tadi Principle of Political. Iya, ya kita sama-sama mencari.
Oke, Mbak Mary, terima kasih ya. Terima kasih atas sharing ilmunya. Karena ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Saya di sini sebagai tutor pun ya tidak semua informasi didapat dari saya, tetapi teman-teman juga berhak atau teman-teman juga punya kesempatan untuk nge-share atau menyampaikan kepada teman-teman yang lain akan pengetahuannya. Siapa tahu teman-teman punya pengalaman atau pengetahuan yang lebih sehingga bisa disampaikan kepada kita semua. Nah, itu enggak apa-apa. Terima kasih Mbak Mary. Kemudian selanjutnya, sampai sini teman-teman paham? Menurut Bapak David Ricardo? Oke, paham ya teman-teman ya? Ini ada Bapak David Ricardo mendukung tadi pendapatnya Bapak Adam Smith yang poin B, tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Kemudian ini sektor pertanian dominan. Nah, ini Bapak David Ricardo tidak meninggalkan pertanian. Sampai kapanpun manusia pasti tergantung pada sektor pertanian. Oke, kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, faktor apa saja itu? Yang pertama, modal. Nah, tadi modal itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga barang. Apabila uang dan barang tadi bekerja sama, maka bisa meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, ya kan? Kalau kita punya uang yang banyak, tetapi kalau kita tidak didukung oleh alat yang bisa menghasilkan barang, maka kan tidak bisa menghasilkan suatu barang kalau tidak didukung oleh alat. Makanya di sini akumulasi modal itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga dalam bentuk alat. Sehingga modal di sini antara uang dengan alat itu bisa bekerja sama untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang banyak. Sehingga nanti pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkat. Kemudian yang kedua, nah di sini teman-teman ada ya di bukunya teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya. Kalau tidak salah di buku teman-teman itu halaman 25. Kalau tidak salah, nanti coba kalau teman-teman sudah mendapatkan bukunya, dibuka halaman 25 berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak halaman 25, halaman 16 itu ya teman-teman, nanti coba dicek halaman 16, kalau tidak 16 halaman 25. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk. Artinya semakin banyak angkatan kerja, semakin produktif tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan potensi pasar domestik. Teman-teman masih ingat? Nah, ini Mbak Cynthia membuka halaman 15-16. Halaman 15-16. Nah, ini Mbak Cynthia. Teman-teman masih ingat angkatan kerja itu meliputi apa saja di pelajaran kemarin tentang ketenaga kerjaan? Teman-teman masih ingat di sini semakin banyak angkatan kerja. Nah, angkatan kerja kemarin meliputi apa saja? Ayo, Mas Anto lupa. Angkatan kerja kemarin meliputi apa saja? Ada dua ya. Ada dua orang dikatakan sebagai angkatan kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja atau orang-orang yang bekerja. Yang kedua adalah menganggur atau orang-orang yang masih ada usaha untuk mencari pekerjaan. Sehingga di sini angkatan kerja ya, angkatan kerja itu meliputi orang-orang yang bekerja ya dan orang-orang yang menganggur. Nah, pengangguran itu Bunda Farid. Ya, semakin banyak angkatan kerja berarti Oke, tidak terasa teman-teman, tinggal 5 menit lagi, tidak apa-apa, kita habiskan ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Semakin banyak angkatan kerja, nah semakin banyak orang-orang yang bekerja, maka semakin produktif tenaga kerjanya. Sehingga kalau tenaga kerjanya banyak, bisa menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang banyak. Itu ya teman-teman ya. Apalagi negara kita terkenal atau memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Itu sebagai modal, seharusnya itu sebagai modal. Ini ya teman-teman ya. Jumlah penduduk yang banyak itu ada dua sisi yang saling berlawanan. Apa itu sisi? Sisi yang pertama, jumlah penduduk yang banyak diiringi dengan kualitas yang tinggi itu sebagai modal bagi suatu negara untuk memajukan negaranya. Nah, itu apalagi didukung dengan kualitas tenaga kerja atau kualitas penduduk yang tinggi. Itu sebagai modal suatu negara untuk mengembangkan negaranya. Karena apa? Karena dengan kualitas yang bagus, maka bisa menghasilkan barang, bisa memajukan negaranya, bisa mengembangkan teknologinya, bisa mengembangkan pengetahuannya. Nah, kan itu sisi yang satunya. Sisi yang lain, apabila jumlah penduduk yang banyak tetapi tidak diikuti oleh kualitas, yang terjadi apa teman-teman? Ya, yang terjadi banyak pengangguran, kemudian banyak kriminal. Karena apa? Tadi dengan adanya pengangguran, yang namanya kebutuhan itu setiap hari harus terpenuhi, tetapi banyak orang menganggur, tidak punya pendapatan, akhirnya banyak kriminal. Sehingga apabila suatu negara itu mempunyai penduduk yang banyak, tetapi tidak diikuti oleh kualitas yang tinggi, ya yang terjadi banyak pengangguran, terjadi banyak masalah. Nah, tetapi kalau jumlah penduduk yang banyak tadi diikuti oleh kualitas yang tinggi, akan menghasilkan suatu negara yang maju, karena terletak pada masyarakatnya, terletak pada generasinya yang nanti akan melanjutkan suatu negara itu. Nah, sebenarnya negara kita punya modal penduduk yang banyak, tetapi untuk sementara ini masih berusaha untuk meningkatkan kualitas. Nah, itu teman-teman. Jadi, kalau dilihat dari pertumbuhan ekonominya, ya maka pertumbuhan ekonomi yang diperoleh oleh negara kita belum tinggi. Ya, karena apa? Tadi banyak faktor, yang salah satunya adalah pertumbuhan penduduk yang belum diikuti oleh kualitas, sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Ya, jelas dengan bantuan teknologi tadi pekerjaan manusia menjadi mudah. Barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak. Hemat biaya. Kenapa? Kalau dengan bantuan teknologi, maka tenaga kerja yang dibutuhkan kan sedikit, sehingga meminimalkan biaya. Maka dengan kemajuan teknologi yang modern seperti sekarang ini, bisa mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, sehingga bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian di sini yang keempat, faktor yang keempat adalah ekspor. Nah, kita tahu tadi teman-teman ya, ekspor berarti mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Yang namanya ekspor itu kan bisa mempengaruhi pendapatan negara. Nah, itu teman-teman. Bisa mempengaruhi pendapatan negara. Kalau pendapatan negara itu banyak, maka bisa mengembangkan usaha.